Andi Agung juga menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil setelah melihat fakta sekolah-sekolah SMK di Batam khususnya yang populer sudah kelebihan daya tampung. Ya, Itulah untuk SMK 1 misalnya di Batu Aji ya. ya Kalau di Batam Kota ini ada SMK 7, 7 itu peminatnya luar biasa luar biasa. sekali ya. Selamat sore, bertemu lagi bersama saya Muhammad Tahang di program Hot News Batam Post. Kali ini saya ditemani rekan saya Iman Wahyudi. Iman, sore. apa kabar? Alhamdulillah Baik, baik. alhamdulillah baik. Ada beberapa berita yang harus kita bahas hari ini. Kira-kira apa yang paling menarik untuk kita sajikan untuk pembaca Batam Post esok hari? Ada beberapa berita yang sudah dikirim oleh kawan-kawan reporter kita di lapangan, seperti berita korban penipuan perwira Polda Kepri Ibda Giu bertambah. Ada 2 laporan baru di situ dengan modus penipuan yang sama dilakukan perwira Polda Kepri tersebut. Artinya ada 5 korban, namun yang melapor itu Modusnya 3. seperti apa ini? Dia mengiming-imingi kepada korban agar bisa menjadi calon siswa lah, dengan menawarkan sejumlah uang, dengan dia bilang ada orang dalam. Berapa nominal yang dijanjikan itu? Dari yang ini dari 80 juta sampai 100 juta. Luar biasa ya. Yeah. Untuk apa nih? Untuk jenjang bintara ya? Jenjang bintara. Ini udah berlangsung berapa lama ini? Udah lama. Jadi sekarang tahapnya masih dalam proses? Dalam proses. Ini masih status tersangka. Dia udah diinikan juga ke kejaksaan kan. Cuma meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ibda Giu masih aktif bertugas di Polda Kepri. Terus laporan-laporan yang menjadi korban masih ada juga ya sampai hari ini ya? Itu belum, kemungkinan mungkin akan bertambah. Cuma saat ini baru ada 5, cuma korban yang melapor itu baru 3. Ya mungkin ini perlu juga menjadi perhatian masyarakat bahwa untuk menjadi anggota Polri itu gratis ya, tanpa dipungut biaya semestinya ya. Tapi kadang-kadang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan bagi anak-anak yang ingin mendaftar menjadi calon anggota Polri. Iya, benar sekali ya. Hal itu juga sudah berulang kali ditekankan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Pak Kombes Pol Pandra, mengatakan kalau masuk polisi itu gratis, tidak ada bayar-bayar. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mengaku bisa itu tidak benar. Karena murni masuk polisi itu tidak dipungut biaya. Ya kita harapkan lah tidak ada lagi yang jadi korban untuk menjadi anggota Polri ke depannya. Baik. Selain itu kira-kira berita apa lagi? Terus ada ratusan warga Sagulung tertipu kapling bodong. Jumlahnya banyak. Ada sekitar 300 orang yang. Lokasinya di mana nih? Itu lokasinya ada 2 titik sih, di Sebinti dan di Tebensi. Namun saat ini lahan yang dijanjikan itu yang dimiliki belum jelas statusnya dan tidak jelas secara hukum. Padahal kan dari Badan Pengusahaan BP Batam ini sudah lama tidak mengalokasikan untuk kapling ini ya sebenarnya. Sejak 2016 itu tidak ada alokasi lagi. Sudah menghentikan alokasi lahan kapling. Nah, itu juga kita tekankan kepada masyarakat. Jangan tergiurlah dengan kapling-kapling murah itu tadi, karena kapling murah itu yang ditawarkan itu sekitar 30 sampai 35 juta. Mungkin karena mereka tergiur harga murah gitu ya. Harga murah, mereka jadi korban penipuan gitu. Ya kita mintalah kepada masyarakat untuk hati-hati karena sejak 2016 memang tidak ada lagi pengalokasian kapling itu. Kapling ya. Iya, benar. Berita yang lain masih ada? Selain itu ada juga karena minatnya warga ke SMK membludak lah.
Jadi Pemprov Kepri itu menyiapkan konversi SMA jadi SMK. Itu gitu. rencananya di Batu Aji. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung juga menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil setelah melihat fakta sekolah-sekolah SMK di Batam khususnya yang populer sudah kelebihan daya tampung. Itulah untuk SMK 1 misalnya di Batu Aji ya. Kalau di Batam Kota ini ada SMK 7. Itu peminatnya luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan dengan rencana ini mengkonversi sekolah SMA yang misalnya siswanya minim bisa dijadikan SMK sebagai solusi untuk mengatasi membludaknya lah daya tampung di SMK yang seperti SMK 1 maupun SMK 7 ya. Ini langkah baik ini. Langkah baik. Dan rencananya pemerintah juga akan membangun sekolah rakyat ya dari tingkat SD sampai SMA. Ini juga diharapkan untuk mengurangi dan mengatasi daya tampung yang selalu terbatas setiap tahunnya. Benar. Nah, masih ada berita yang bisa kita sajikan, berita terbaik untuk pembaca Batam Pos esok hari? Kalau dari redaksi baru itu saja yang masuk. Coba kita periksa di email masuk ya, ada berita apa saja yang baru dikirim dari redaksi ke redaksi. Mungkin bisa disampaikan poin-poinnya kira-kira apa aja yang mungkin kabarnya juga hari ini masih ada terjadi laka lantas ya di Tiban ya. Laka lantas. Kecelakaan tabrakan beruntun yang melibatkan 3 mobil ya. Antara truk dan 2 mobil SUV ya. Kemarin juga terjadi laka lantas di Bengkong yang menewaskan seorang pelajar SMP. Kita harapkan para pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 tetap berhati-hati menaati rambu-rambu lalu lintas untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang hampir setiap hari terjadi ya. Ini juga menjadi atensi dari pemerintah lah, menjadi bahan ini bahwasanya nanti pemerintah Kota Batam akan menata jalan Kota Batam dengan jalur khusus ya, sepeda, BRT ya, itu akan dibuat jalur-jalur khususnya gitu. Itu untuk mengantisipasi terjadinya laka lantas itu juga. Biar menjadi lebih tertib lah. Mudah-mudahan segera terrealisasi program ini ya untuk kenyamanan masyarakat Batam. Baik. Rencananya rencana tersebut akan dimatangkan dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan dipimpin oleh Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam Ibu Li Claudia Chandra. Oke. Mungkin beberapa berita yang bisa kami sampaikan dan akan kami sajikan pembaca Batam Pos esok hari. Bagi pembaca Batam Pos maupun warga Batam yang ingin berlangganan bisa berlangganan ke koran cetak maupun koran digital. Untuk di koran digital cukup membayar 50K dan untuk berlangganan koran cetak dan digital hanya dengan 120.000. Demikian, salam redaksi.